Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pluralitas masyarakat Indonesia. Keberagaman disebut juga sebagai pluralitas atau kemajemukan. Pluralitas atau keberagaman ini dapat pula disebut kebinekaan. Selain pluralitas, ada pula konsep lain yang perlu diketahui, yaitu konsep multikultural. Multikultural berasal dari dua kata, yaitu multi yang berarti banyak dan kultural yang berarti budaya. Masyarakat multikultural merupakan masyarakat yang anggotanya terdiri atas berbagai golongan, suku, bangsa, ras, agama, dan budaya. Yang pertama, perbedaan agama. 1. Agama Islam. Terdapat 3 teori mengenai proses masuknya agama Islam ke Indonesia, yaitu teori Gujarat, teori Mekah, dan teori Persia. Menurut teori Gujarat, Islam dibawa ke Indonesia oleh para pedagang Islam Gujarat, India, sekitar abad ke-13. Kemudian menurut teori Mekah, Islam dibawa ke Indonesia sekitar abad ke-7 oleh para pedagang Arab. Nah, menurut teori Persia, Islam di Indonesia dibawa masuk oleh orang-orang Persia sekitar abad ke-13. Indonesia tercatat sebagai negara dengan pemeluk Islam terbanyak di dunia dengan persentase 12,7% dari seluruh pemeluk Islam di dunia. Diikuti negara Pakistan 11% dan India 9,6%. Sejumlah hari besar yang dimiliki umat Islam antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Hari Raya Idul Fitri pada tanggal 1 Syawal. Hari raya ini merupakan hari kemenangan bagi umat Islam yang telah melakukan puasa sebulan penuh pada bulan Ramadan. Yang kedua, Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah. Umat Islam di Mekkah melaksanakan ibadah haji. Yang ketiga, Tahun Baru Islam pada tanggal 1 Muharram. Yang keempat, Isra Mi'raj pada tanggal 27 Rajab untuk memperingati perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Yang kelima, Maulid Nabi pada tanggal 12 Rabiul Awal untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Agama yang kedua yaitu agama Kristen Protestan. Agama Kristen Protestan berkembang di Indonesia disebarkan oleh Belanda abad ke-17. Agama Kristen Protestan menyebar di berbagai wilayah Indonesia seperti Maluku, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah. Nah, agama yang ketiga, agama Kristen Katolik. Kristen Katolik menyebar pada masa kolonial dari Malaka hingga ke Maluku. Disebarkan terutama oleh orang Portugis abad ke-16. Umat Kristen Protestan dan Kristen Katolik memiliki sejumlah hari besar antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Natal pada tanggal 25 Desember. Hari raya ini merupakan hari kelahiran Yesus Kristus. Yang kedua, Jumat Agung untuk memperingati hari wafatnya Yesus Kristus di kayu salib. Yang ketiga, Paskah untuk merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Agama yang keempat yaitu agama Hindu. Agama Hindu diperkirakan masuk ke Indonesia sejak sebelum abad ke-5 Masehi.
Hal ini diperkuat dengan adanya sejumlah prasasti di Kutai, Kalimantan Timur, yang dibuat sekitar pertengahan abad ke-5. Agama Hindu menyebar ke berbagai wilayah Indonesia, antara lain Jawa, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara Timur. Umat Hindu memiliki sejumlah hari besar antara lain sebagai berikut. Hari Raya Nyepi pada bulan Maret. Nyepi dirayakan setiap tahun baru Saka atau tahun baru Hindu. Saraswati. Hari Raya Saraswati adalah hari turunnya ilmu pengetahuan. Kemudian Galungan. Hari Raya Galungan merupakan hari kemenangan Dharma atau kebenaran melawan adharma atau kejahatan. Agama yang kelima yaitu agama Buddha. Agama Buddha diperkirakan telah masuk ke Indonesia sejak sebelum abad ke-5. Salah satu berita tertua tentang kehadiran agama Buddha di Indonesia berasal dari berita Tiongkok yang ditulis Fa Xian pada tahun 414 Masehi. Agama Buddha menyebar ke berbagai wilayah Indonesia, termasuk Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Umat Buddha memiliki sejumlah hari besar antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Hari Raya Waisak pada bulan Mei. Waisak dirayakan untuk memperingati 3 peristiwa penting, yaitu lahirnya Pangeran Siddhartha. Pangeran Siddhartha mencapai penerangan agung dan menjadi Buddha, serta wafatnya Buddha. Ketiga peristiwa ini dinamakan Trisuci Waisak. Yang kedua, Asada. Asada memperingati 3 peristiwa penting, yaitu khotbah pertama Buddha, terbentuknya Sangha Bhikkhu, persaudaraan biksu Buddha, dan lengkapnya Tiratana atau Triratna atau pelindung umat Buddha, yaitu Buddha, Dhamma, dan Sangha. Agama yang keenam yaitu agama Konghucu. Agama Konghucu diperkirakan telah masuk ke Indonesia sejak ratusan tahun lalu. Terlihat dari bukti-bukti, misalnya terdapat kelenteng Hong Tia Hian di Surabaya yang diduga dibangun pada abad ke-13. Kelenteng Talang di Cirebon yang diperkirakan dibangun pada abad ke-15 dan kelenteng Jin De Yuan di Jakarta yang diperkirakan dibangun pada abad ke-17. Umat Konghucu memiliki sejumlah hari besar antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Hari Raya Imlek yang merupakan tahun baru umat Konghucu. Yang kedua, Cap Gomeh yang merupakan upacara sembahyang kepada Tuhan untuk mengucapkan terima kasih dan memulai kehidupan yang baru. Nah, demikianlah materi pluralitas masyarakat Indonesia dari perbedaan agama yang ada di Indonesia. Nah, pada pertemuan berikutnya kita akan membahas perbedaan budaya yang ada di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.